Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imam al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid dharaini amin. Anugerah yang gede, As-Suyuti masuk rekor di Fajar intelektualisme Muslim itu, rekor dengan 600 karya apa jilid itu, apa 600 judul. Sepertinya jilid itu dan banyak karya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pokoknya. Ini fasal paling banyak dari fasal-fasal yang sebelumnya. An-Naw yang materinya sangat banyak sekali. Ini adalah bagian terakhir ini adalah pembahasan terakhir dari Kaifiyatun Nuzul Naw ke-16. Tambihun, tambahan, atau ya hal yang perlu diperhatikan di luar tema yang sudah dibicarakan mengenai Al-Quran, penurunan Al-Quran, ya, nuzulil Quran. Ini ukhtulifa, diperdebatkan, dipun perdebataken opo hal al-masahifu al-utsmaniyatu ila akhirih. Diperdebatkan hal apakah al-masahifu utawi pira-pira mushaf al-utsmaniyatu, mushaf Utsmani iku mustamilatun ngeliputi ala jami'il ahrufi ing atase sekabehane harf-harf as-sab'ati kang 7, tanpa memperdebatkan harf itu lughat atau yang 40 qaul kemarin itu. Pokoknya apakah al-masahif mushaf Utsmani yang ada ini apakah meliputi semua al-ahruf as-sab'ah? Fadhahaba mongko berpandangan atau bermadhab, maksudnya berpandangan jama'atun saka pira-pira komunitas, kelompok minal fuqaha saking pira-pira ahli fikih wal qurra ilan pira-pira ulama qiraah, ya, ulama qiraah sab'ah, ulama qiraah, ya, wal mutakallimin dan pira-pira ulama mutakallimin, ilmu kalam, ila wairi dzalika. Nah, ini naskah yang agak bermasalah. Di naskah terbitannya Raja Fat ini ila dzalika tanpa ada wairi, ya fatal. Kalau tidak dikasih itu, kata ukhtulifa ini tidak berguna kalau tidak dikasih wairi. Nanti mestinya ila wairi dzalika. Maring sakliyane mengkono-mengkono al-masahif al-utsmaniyah mustamilatun ala jamil ahruf. Artinya komunitas fuqaha qurra lan mutakallimin niki tidak sependapat. Mereka mengatakan bahwa mushaf Utsmani itu tidak mencakup semua huruf
sab'ah, al-ahruf as-sab'ah. Tidak masuk. Katanya pendapat pertama. Kalau tidak dikasih wairi, berarti pendapatnya masuk. Dan itu bertentangan dengan paragraf dengan kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir ini menyatakan bahwa mushaf Utsmani itu masuk. Jadi naskah yang paling mendekati kebenaran itu ya ada wairi dalikanya. Seperti naskah yang saya pegang, yang terbitan Darul Fikr ini, bukan terbitannya Raja Fat. Itu ila wairi dalika, insyaallah yang betul itu. Kalau menggunakan etika kesarjanaan, saya ngomong karena begitu asik memang itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih yang tidak terkira. Iku memang harus dibandingkan, naskah itu nggak boleh punya satu, paling tidak dua lah. Itu padahal ini sudah ditahqiq naskahnya. Tapi nanti ada yang naskahnya terbitan Raja Fat ini yang betul nanti ada nanti. Tapi kalau yang ini saya lebih memilih naskah yang terbitannya Darul Fikr. Katanya di etika itu, kalau kamu menyalin naskah terus tidak kamu bandingkan, itu artinya kamu tidak menyalin apa-apa. Wah, keren di situ itu. Ya, banyak sekali lah. Sip itu. Ya, ini insyaallah ila wairi dzalika. Jadi fuqaha Qur'an dan mutakallimin ini berpendapat bahwa, saya artikan pendapat saja, berpendapat bahwa mushaf Utsmani itu tidak mencakup seluruh al-ahruf as-sab'ah. Jadi ada yang ketinggalan. Gitu. Untuk itu wabanau lan mendasarkan sopo jamaat ini minal fuqaha wal qurra wal mutakallimin alaihi ingatasi argumen, ingatasi pendapatnya, ingatasi wiridalika itu annahu ing sak temene sya'an laya juzu iku ora wenang alal ummati ingatasi umat. Yang dimaksudkan ini umat yang menekuni Al-Quran, bukan orang umum. Ora wenang apa antuh mila yento membiarkan nakla syai'in ing penyalinan suwiji-wiji, salinan suwiji-wiji minha saking iku masahif. Jadi umat itu tidak diperkenankan menyalin mushaf Utsmani. Tidak diperkenankan itu maksudnya tidak punya ruang, tidak punya kesempatan, atau paling tidak, ini saya tidak begitu bisa memastikan apa ini ranahnya kesopanan ataukah kebenaran. Jadi yang jelas mereka mendasarkan argumennya itu karena mereka tidak berpendapat bahwa mushaf Utsmani itu tidak mencakup keseluruhan al-ahruf as-sab'ah, maka mereka berpendirian umat itu tidak boleh membiarkan adanya penyalinan dari naskah itu. Padahal kata Asyuyuti, Waqad ajma'a, padahal qad ajma'a teman-teman wis mufakat berijma sapa as-sahabatu para sahabat ala naqlil masahif ing atase salinan atau penyalinan pira-pira mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa mushaf Utsmani, gitu saja sudah. Bacanya bisa mashaf kalau mengikuti yang mana katanya Pedersen.
Itu yang paling masyhur mushaf ya. Minas suhufi saking pira-pira mushaf allati kang kataba sampun mencatat atau menulis ing iku allati Abu Bakrin sapa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sudah mufakat, sahabat itu mufakat bahwa mushaf Utsmani itu disalin dari suhuf atau lembaran-lembaran yang sudah ditulis oleh Abu Bakar. Dan sampai sekarang itu tidak dibakar. Dari Abu Bakar kemudian dipegang Umar, Sayyidina Umar dipegang dari Sayyidina Umar ini kemudian dipegang putrinya yaitu Hafsah. Dan Utsman bilang sendiri, Sayyidina Utsman itu bahwa itu menjadi rujukan utama di luar naskah yang dipegang secara mandiri oleh sahabat-sahabat. Jadi itu masih ada, tidak dibakar. Janjinya Sayyidina Utsman, naskah itu akan dikembalikan kepada Sayyidina Hafsah setelah penyalinan 6 naskah yang akan dikirim ke Basrah, Kufah, Mekah, Madinah itu. Setelah itu selesai akan dikembalikan ke Sayyidah Hafsah. Nah itu sahabat sudah berpendapat seperti itu. Jadi ini bertentangan lah ya, pendapatnya fuqaha Qur'an mutakalim, tapi komunitas saja, tidak semua. Wa ajma'u lan berijma' sapa para sahabat ala tarkima ing atase ninggalne barang, maksudnya mushaf siwa dzalika ing sakliyane mengkono-mengkono mushaf Utsmani atau sakliyane mengkono-mengkono mushaf yang disalin oleh Abu Bakar. Jadi hanya ini yang diakui gitu. Jadi bertentangan paling tidak. Nah, sekarang itu berarti komunitas kecil. Ya, wadhahabanan juga dan berpendapat wadhahabanan berpendapat jamahirul ulama'i sopo sebagian besar dominan ya. Pira-pira sebagian besar ulama minas salafi saking ulama konvensional lama salaf wal khalafi dan ulama kontemporer wa immatil muslimin lan pira-pira imam Islam bermadhab atau berpendapat ila annaha maring sak temene mushaf Utsmani mustamilatun iku meliputi alama ing atase barang atau segala hal yahtamilu ingkang mencakup hu ing iku mah rosmuha apa rosemnya mushaf. Manya itu dijelaskan minal ahrufi saking pira-pira huruf as-sab'ati kang 7. Fakot tok saja. Jadi pendapat yang kedua ini mencakup. Nah, kalau tadi tidak ditambahkan kata ila ghairi dzalika, maka kata ukhtulifa di depan tidak ada gunanya. Diperdebatkan. Sama. Jadi harus ada kata ila ghairi dzalika seperti halnya di naskah yang saya baca di Darul Fikr ini. Oke. Nah, terus di sini diberi penekanan oleh Asyuti, dibedakan. Pertama fadhahaba jama'atun, yang kedua wadhahaba jamahir. Jamahir dengan jamaah itu lebih besar jumhur. Kira-kira begitulah. Jadi kalau komunitas sama mayoritas itu ya. Jumhur itu lebih dari 50% lah, jelas. Kalau jamaat itu kalau diukur dari persen ya mungkin 40, mungkin 30. Ya ini lebih besar. Jadi yang berpendapat bahwa mushaf Utsmani itu meliputi seluruh al-akhruf as-sab'ah itu lebih kuat artinya gitu, pendapat yang kedua ini. Terus khobarnya lagi selain mustamilatun bahwa mushaf Utsmani itu juga iku jami'atun, mencakup, mengumpulkan lil ardatil akhirati maring setoran al akhirati kang terakhir, allati kang arada nyetoraken hateng niku allati an-nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ala Jibril ing atase Sayyidina Jibril. Mushaf Utsmani itu juga meliputi bacaan setoran terakhirnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Jibril. Nanti akan diceritakan sama Asyuti. Jadi Nabi itu di hari Nabi di bulan Ramadan, di mana setelah itu Nabi wafat, artinya Ramadan terakhir
yang dialami oleh Nabi itu, Nabi sampai 2 kali setoran pada Jibril. Terakhir itu sudah. Dan itu Mushaf Utsmani meliputi itu. Mutadhamminatun sama mencakup atau menjamin secara utuh laha kaduwe iku al-ardhah al-akhirah. Lam tatruk ora ninggalaken apa Mushaf Utsmani harfan ing sak huruf pun minha saking itu ardhatil akhirah. Jadi minha saking alati juga bisa. Jadi tidak satu huruf pun ketinggalan. Tidak ada. Jadi meliputi sudah. Jadi kalau mushaf yang situ kirim itu yang tanpa titik itu, yang kemarin tempo hari dikirim, ya seperti itulah kira-kira bentuknya. Kalau itu mau betul-betul Rasul Utsmani dan Quran yang tanpa titik, baik itu Nuqtatul A'jam atau Nuqtatul I'rab, saya baru tahu artinya itu. Tapi kesimpulan saya sendiri dari baca etika kesarjanaan itu bahwa ada titik diakritik sama harokat. Mungkin titik diakritik itu ya itu Nuqtatul A'jam itu titik pembeda antar huruf. Ada titik pembeda bacaan, ada titik untuk membedakan huruf. Diakritik ke sono bahasanya ngomongnya. Ya, menarik. Terima kasih. Dah itu 2 pendapat. Terus kemudian As-Suyuti yang paling penting itu ya. Jadi wairi dalika itu. Nek kalau ndek naskah sampean gak ono iku sampean kei. Karena cetakan yang sampean pakai kalau ndak keliru itu Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kalau tidak keliru, dan itu cetakan baru. Nah, biasanya akan ada apa itu penanggung jawabnya, tangkih sama dobtunya itu ada penjaminnya itu kan, dokter atau syekh siapa itu ya. Dan itu didasarkan pada naskah mana itu ada. Setelah itu ini dalil pendukungnya diajukan sama Suyuti, pendukung pendapat yang terakhir barusan. Qala sampun ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari. Wa hadzalan utawi menika kahanan Mushaf Utsmani atau wa hadzalan utawi menika pendapat yang nomor 2 ini yang menyatakan bahwa Mushaf Utsmani itu mencakup seluruh al-ahruf as-sab'ah waladzi yaiku pendapat yadharu ingkang pertelo ingkang jelas sawabu apa kebenaranipun wa yujabulan dipun jawab anil awali saking pendapat yang pertama yang menyatakan tidak mencakup itu dipun jawab wa yujabulan dipun jawab anil awali apa pendapat kang pertama yang menyatakan tidak mencakup itu dijawabnya bima kelawan barang, maksudnya keterangan atau penjelasan dakaro ingkang sampun nyebutaken hu ing emah Ibnu Jaririn atau bari sapa Ibnu Jaririn sapa Imam Ibnu Jarir. Ini juga sering disinggung orang ini, Ibnu Jarir, sejarawan yang sering disinggung naskahnya di apa jenenge di Fajar Intelektual. Tapi ada kisah lucu ya, dan Imam Al-Mubarrad sama Siti Kacangi karo muridé jan goyung kelam. Ah, semai Pak emang meleriono yang biyen. Imam Al-Mubarrad diakali. Ongkos paling mahal untuk pembacaan suatu naskah itu dipegang oleh Imam Sibaweh ternyata. Itu Imam Sibaweh, pembacaan kitabnya paling mahal itu. Dan Abu Barot nggak mau baca kalau nggak dikasih 1000 dirham apa berapa, yang kalau saya hitung itu berapa miliar gitu. Ini berapa ribu dirham apa dinar gitu, dan hanya dijanjikan sama muridnya gitu selesai gurunya Al-Mubarrad itu hanya dikasih
kotak, ternyata kotaknya kosong, marah-marah dia sampai ke hakim. Wah, menarik itu, saya kira situ sudah masih ingat itulah kira-kira mungkin ya. Imam Ibnu Jarir, tapi tarikhnya yang sering dibahas di Fajar intelektualisme itu. Nah, Imam Ibnu Jarir menyebutkan annal qiraata ing sak temene wacoan alal ahrufi qiraah ya, alal ahrufi ngatasi alal ahrufi sab'ati ngatasi al ahruf as-sab'ah lam takun iku ora ono apa qiraah wajibatan iku wajib alal umat ngatasi umat. Pendapat yang menyatakan bahwa mushaf Utsmani itu tidak meliputi qiraah sab'ah dijawab dengan pernyataannya Ibnu Jarir ini bahwa membaca qiraah sab'ah terhadap mushaf Utsmani itu enggak wajib. Wa inna malan hanya sanya kana ono apa iku kahanan membaca jaizan iku wenang lahum kadue ummah wa murakhasan lan didadekno diskon, didadekno apa rukhsah diskon lahum kadue ummah fihi ing dalem Al-Qur'an atau fihi ing dalem wacaan Al-Qur'an gitu. Falamma mongko semangsane ro'a ningali as-sahabatu sapa para sahabat, ningali maksudnya apa namanya, melihat secara meyakinkan sapa para sahabat waktu itu annal ummata ing sak temene umat Muhammad taftariku bakal dadi firqah wa takhtalifulan bakal berbeda pendapat sapa umat taftariku bakal dadi firqah atau dadi kelompok-kelompok sapa ummah wa takhtalifulan bakal dadi beda-beda sapa ummah idza lam yajtami'u arekalane ora berkumpul atau ora nyawiji sapa para sahabat atau ummah sapa ummah ala harfin wahidin ing atase satu harf. Ketika para sahabat itu melihat waktu itu kalau sampai nggak disatukan dengan satu harf ini, maka mereka akan jadi terpecah-pecah. Bahkan ada yang saling mengkafirkan hanya gara-gara beda bacaan. Saya kira sampai sekarang itu. Saya kira sampai sekarang. Sampai beda pendapat dan pendapatan. Mungkin di Jogja nggak begitu kentara, tapi nek ning Jember kene dan tenanan beda metode antarane dirosati karo dirosati jadi alimna. Wah itu sampai jadi koyok wes jan kok beda agama kae. Yes, nah ketika para sahabat melihat hal itu ada potensi-potensi untuk terpecah hanya gara-gara bacaan, ijtama'u moko nyawiji atau berijma sapa para sahabat ala dalika ing atase mengkono-mengkono pengumpulan naskah menjadi satu standar. Ijtima'an saigon kalau di sini, kalau di naskah ini ijtima'an kelawan kumpulan kemufakatan saigon kang wenang. Kalau di naskah Raja Fat ini, kalau di naskahnya sapa iki naskah Darul Fikr terbitan ulama sudah naskah lama itu ijma'an syai'an, jadi tidak ada taknya, jadi kelawan kemufakatan syai'an kang wis umum. Jadi mereka kemudian bermufakat untuk membuat dengan situ yang sudah tahu banyak cerita itu sampai Sayyidina Utsman berinisiatif untuk mengumpulkan satu Al-Quran menjadi standarnya Sayyidina Utsman yang mengacu kepada mushafnya Hafsah. Itu mereka melakukan itu untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir keterpecahan umat gitu kira-kira. Wahum lan utawi para sahabat iku maksumun den reksa minad dhalalati saking kesesatan, walam yakun lan ora ono fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ijma tarku wajibin opo ninggalno barang wajib wala fi'lu haramin lan ora uga fi'lu haramin nglakoni barang haram.
di dalam tindakannya keputusan hasil musyawarahnya Sayyidina Utsman dengan beberapa orang sekitarnya itu bukan perkara bid'ah. Jadi bahasanya itu dibalik. Mereka memang tidak ada dasarnya kan debat itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Debatnya sik perkara kuwi. Jadi apakah engkau mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Katanya. Itu kan ngarahnya ke pembid'ahan itu. Tapi Imam Ibnu Jarir membahasakan dengan bahasa yang sedikit terbalik. Mereka itu tidak meninggalkan yang wajib, juga tidak melakukan yang haram. Begitu bahasanya. Jadi bukan mereka itu melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tetapi kan sama benarnya, meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib. Tapi dibalik di sini. Di dalam keputusan Sayyidina Utsman itu untuk mengumpulkan jadi satu, itu tidak meninggalkan, tidak ada kecenderungan meninggalkan yang wajib atau kecenderungan melakukan hal yang haram. Jadi tidak bermasalah ijtihadnya Sayyidina Utsman sampai kemudian selain 6 naskah dan 1 naskah yang dikembalikan kepada Sayyidah Hafsah itu dibakar. Nah, itu sering disalahkan itu. Saya ingat saya pernah ngobrol sama situ dulu, itu banyak kritiknya orientalis di situ itu. Berarti Quran pun masih banyak ruang untuk dipertanyakan. Tidak seotentik yang diyakini umat Islam, mungkin begitu. Kritiknya sangat banyak sekali. Wala syakkalan orang ono keraguan iku maujud annal Qur'ana, tegese annal Qur'ana sak temene Al-Qur'an iku nusikha, disalin minhu apa Al-Qur'an fil ardhatil akhirati ing dalem setoran nih Kanjeng Nabi al-akhirati kang terakhir. Nah, ini ada hal yang fatal ini di naskah ini. Ada wawiyiro. Jadi setelahnya fil ardhatil akhirati wawiyiro. Tidak tahu ini dasarnya apa, di naskah saya tidak ada. Artinya begini, tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu disalin persis pada setoran persis seperti setoran Nabi yang terakhir kepada Sayyidina Jibril 2 kali dan kemudian diubah. Ini ada wahuyiro dan diubah apa Al-Quran. Ini saya kira fatal ini. Di naskah yang lain tidak ada. Maksudnya yang saya punya ini, yang Darul Fikr ini tidak ada. Saya lebih cenderung menghilangkan wahuyiro. Ya semoga saja di naskah itu tidak ada. Ini ya fatal ini kayaknya. Padahal sedikit, hanya 4 huruf. Betul, tapi ngubah kabeh. Masa diubah? Berarti kan berubah, kan gitu. Kalau annal Qur'ana nusikha minhu fil ardhil akhirah itu betul. Tapi ada tambahan wahuyirona ini saya enggak sreg gitu. Saya kira dihilangkan saja. Jadi langsung al-akhirati fattafaqo moko mufakat as-sahabatu sapa para sahabat ala an katabu ing atase yen to nulis sapa para sahabat maing barang tahaqquk kang wis yakin tenanan sapa para sahabat tahaqquk wis nyatakno dhewe annahu ing sak temene mah Qur'anun iku tenanan Qur'an mustaqarrun iku tetep fil ardhati ingkang tetep fil ardhatil akhirati ing dalem setoran kang terakhir wa tarakulan ninggarno sapa para sahabat maing segala barang segala hal, maksudnya Al-Qur'an siwadalika sakliyane itu yang sudah ditulis oleh para sahabat itu. Ini mau dikasih catatan, tidak ada wawironya. Kalau mengikuti etika itu ya mungkin levelnya ini bukan
la ala shawab, tapi as-shawab biwairi wa wiziro. Mungkin begitu, atau dikasih tanda shot, perlu ditinjau lagi. Nah, ini sudah tidak mengalami kita itu naskah-naskah lama. Kita sudah menikmati naskah yang bagus-bagus tanpa ada tanda-tanda revisi gitu. Sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum kita. Yes, masya Allah. Akhraja sampun mentakhrij Ibnu Ashtata atau Ashittata, Imam Ibnu Ashtah atau Ashtata. Ibnu Ashtah mentakhrij fil Masahih dalam kitab Al-Masahih wa Ibnu Abi Syaibah dalam Imam Ibnu Abi Syaibah fi fadhailihi ing dalam kitab fadhailnya Ibnu Abi Syaibah. Kita tahu bahwa kitab Fadhailul Quran itu sangat banyak sekali. Di awal sudah disajikan oleh Asyuti Fadhailul Quran di Imam Abi Ubaid, Fadhailul Quran di Imam Ibnu Abi Syaibah, banyak sekali. Dan ini adalah kitab Fadhailnya karya Ibnu Abi Syaibah. Persis seperti tradisi yang diterangkan di sana, harus disebutkan ngutipnya itu di mana gitu. Identifikasinya sudah dua. Jadi kosakata Ibnu Abi Syaibah dengan Al-Fadhail. Berarti Al-Fadhail karyanya Imam Ibnu Abi Syaibah. Mentakhrij min thariq Ibnu Sairina, saking jalur Imam Ibnu Sairin an Abidata, saking Abidah As-Salmani. Kala ngendika sapa Abidah As-Salmani, al-qiraatu utawi qiraah atau wacaan allati kang uridat dipun sodoraken atau disetoraken opo allati ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ami ing dalem taun allati kang kubida dipun pendet fihi opo kubida ingkang dipun pendet di apa bahasanya Nabi, di bahasa diwafatkan ya, intikal, diintikalkan begitu ya. Sapa Kanjeng Nabi fi ing dalem alladzi hiyal qiraatu yaiku wacaan allati kang yaqra maca hateng allati annasu sapa wong-wong al yauma hari ini. Maksudnya bacaan yang disetorkan kepada Nabi di tahun di mana Nabi meninggal, dalam bahasa tanda kutip ya, kalau ya bahasa gampangnya, karena di terma-terma tertentu tidak ada yang membahasakan Nabi meninggal. Ya, bahasa ya dalam tanda kutip gitu saja. Jadi di tahun itu adalah bacaan yang juga dibaca oleh orang-orang sekarang. Itu persis sudah itu. Qiraah masyhurah itu. Itu. Kalau qiraah sab'ah urusan lain. Yang jelas yang ada sekarang yaitu sudah yang disetorkan Kanjeng Nabi gitu. Dan itu mufakat ulama. Tidak ada yang menentang keras kecuali ya Syiah atau golongan-golongan yang sampai punya Quran sendiri itu di luar itu. Yang masyhur, yang masyhur. Wa akhrajalan ugi mentakhrij sapa Ibnu Ashtah Imam Ibnu Ashtah an Ibnu Sairin saking Imam Ibnu Sairin kala ngendika sapa Imam Ibnu Sairina kana ono Jibril sapa Sayyidina Jibril yu'aridu iku saling setoran sapa Jibril an Nabiya teng Kanjeng Nabi, maksudnya ngejak Kanjeng Nabi setoran Quran. Jibril maosaken teng Kanjeng Nabi maosaken teng Jibril itu mu'aradhah nggih, saling setoran sapa Jibril an Nabiya teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullasanatin setiap tahun fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Setorannya Kanjeng Nabi dalam satu tahun itu setorannya di bulan Ramadan. Jadi setiap tahun selama 23 tahun. Falamma mongko semangsane kana ono al-amu apa tahun alladzi kang kubida dipun intikolkan sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem alladzi arada mongko mengajak setoran sapa Jibril huteng Kanjeng Nabi marrota ini ping kalih. Fayaruna moko berpendapat sopo atau bukan berpendapat, ningali itu berpendapat secara meyakinkan gitu lah. Melihat secara meyakinkan sopo poro ulama atau ya para ulama antakuna ing yen to ono
qiraatuna apa wacaan kita hadhihi kang iki iku alal ardhatil akhirati berdasarkan setoran ingkang kaping terakhir. Jadi bacaan kita saat ini itu sudah persis seperti setoran yang Kanjeng Nabi terakhir 2 kali di bulan Ramadan itu. Itu jadi Imam Asy'uti menyampaikan atau mengukuhkan pendapat yang nomor 2 bahwa Mushaf Utsmani itu mencakup keseluruhannya, keseluruhan al-ahruf as-sab'ah. Toh kalau pun tidak mencakup pun tidak ada masalah karena qiraah sab'ah tidak diwajibkan atas umat. Itu hanya bentuk kebolehan dan bentuk diskon dari Allah untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa membaca dengan standar utama. Seperti kasusnya Ibnu Mas'ud terhadap muridnya yang To'amul Azim nggak bisa diganti To'amul Fajir karena si audiennya itu yang ngaji itu bolak-balik ngomong To'amul Yatim. Kalau Amul Yatim kacau artinya To'amul Azim nang yatim. Nek Fajir iso ora. Ya wis To'amul Fajir. Rabbil ngalamin. Rabbil alamin jare Sunan Kalijaga. Oh. Rabbil ngalamin, Rabbil alamin. Gak iso wong Jawa. Cuman ngeten to Mbak Sunan. Ya wis wacan ngono. Kayak kira begitu ya. Ada pendahulunya kayak Sunan Kalijaga memang seperti Ibnu Mas'ud. Nyeleneh. Tapi kalau tidak ada kenyelenehan itu bahaya. Bahkan ulama itu sering menjadikan argumen mengambil qiraahnya Imam Ibnu Mas'ud yang aneh-aneh itu sebagai dasar hukum. Kalau tidak dibantu oleh bacaan nyeleneh atau qiraah tafsiriyahnya Imam Ibnu Mas'ud, itu warisan kalalah itu kacau. Jadi ada orang meninggal, tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya istri, yang punya hanya saudara. Terus di situ ada 2 ayat. Ayat yang pertama di awal surat An-Nisa itu di lembar ke berapa itu, pokoknya buka 1 kali itu. Itu inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Ibu bingung ulama. Kalau kalalah itu atau apa namanya, ada orang meninggal tidak punya siapa-siapa, hanya punya saudari atau saudara, maka saudaranya atau saudarinya itu berhak mendapatkan 1/6. Jika lebih dari 1, maka mereka sama-sama mendapatkan 1/3 dibagi rata. Nah, ini warisannya berbeda. Ini bagaimana dengan apa namanya, ini kok berbeda dengan yastaftunaka fin nisa'i yastaftunaka fil kalalah. Jadi mereka soal kalalah itu berbeda lagi di Al-Quran. Jadi kalau apa namanya, kalau dia perempuan maka dapat separuh. Kalau dia laki-laki dapat seluruhnya. Pasti dapat seluruh harta. Ini kok berbeda, padahal tadi dinyatakan kalau hanya 1 orangnya, saudaranya 1 itu dapat 1/6. Nah, di ayat lain kok separuh, itu bingung ulama. Nah, setelah mendapat bacaannya Ibnu Mas'ud, ini mru'un halaka laisa lahu waladu walahu akhun au ukhtun min ummin. Ada kata min umminnya itu. Bisa dicetol. Oh, ini ternyata saudara atau saudari seibu. Jadi saudara atau saudari seibu itu jika jumlahnya cuma 1, dia dapat 1/6. Kalau jumlahnya lebih dari 1, mereka dapat
mereka mendapatkan sama-sama mendapatkan 1/3 dibagi rata, tidak memandang laki, tidak memandang perempuan. Itu kalau tidak ada bacaan Ibnu Mas'ud yang aneh, kacau sampai sekarang hukum waris. Meskipun pada akhirnya Sayyidina Umar itu harus memberanikan diri, memutuskan bahwa saudara sekandung dibagi saudara seibu harus berbagi dengan saudara sekandungnya si mayit. Karena kalau mengikuti aturan, karena saudara sekandung itu kalau laki sama perempuan dia kan asobah bil ghair, yang satunya lagi asobah bin nafas. Jadi akhun sakik sama ukhtun sakikoh itu mereka dapat warisannya itu asobah. Sementara kalau akhun lil saudara seibu itu dapat bagian waris tertentu, yaitu 1/3 kalau jumlahnya lebih banyak. Kalau jumlahnya lebih dari satu. Dalam satu kasus yang disebut kasus lupa saya nama kasusnya itu. Dilupakan nama kasusnya. Yang jelas itu dalam satu kasus itu ahli warisnya itu ada saudara seibu, jumlahnya lebih dari satu, ada saudara sekandung. Saudara sekandung ini dapat asobah, saudara seibu ini dapat bagian 1/3. Kalau diurut dari depan, selesai habis itu bagiannya. Sehingga saudara sekandungnya ini protes kepada Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, bagaimana mungkin saudara seibu itu dapat warisan, kami tidak dapat? Loh, kan kalian sisa, sementara tidak tersisa dari warisan itu. Loh, begini saja Sayyidina Utsman, anggap saja sudah bapak kami ini batu Hajariyah nama kasusnya, atau Yammiyah, ya, dibuang di laut. Anggap saja sudah wahai Sayyidina Umar, bapak kami anggap batu yang tenggelam di lautan sana. Tapi yang perlu jenengan ingat, ibu kita kan sama. Kenapa Anda membagian saudara seibu dapat bagian sedangkan kami tidak? Nah, diprotes seperti itu Sayyidina Utsman. Akhirnya Sayyidina Utsman disebut juga persoalan musyarokah, jadi disatukan. Akhirnya Sayyidina Utsman kasih keputusan bahwa saudara sekandung itu dalam kasus musyarokah itu disamakan dengan saudara seibu. Jadi 1/3 saudara seibu dibagi rata itu. Kali itu saya mengambil keputusan seperti itu Sayyidina Umar. Gitu. Itu kasus menarik lah saya kira itu. Nah, gitu. Saya lanjutkan. Wa qala lan sampun ngendika Al-Baghawi sapa Imam Al-Baghawi fi Syarh Sunnah ing dalam kitabipun ingkang dipun paringi judul Syarh Sunnah. Saterus Imam Al-Baghawi yuqalu dipun ngendikaaken napa opo inna Zaid bin Tsabitin satemene Zaid bin Tsabit iku syahida satemene sahabat Zaid bin Tsabit iku syahida nyekseni sapa sahabat Zaid bin Tsabit al-ardatal akhirata ing setoran terakhir allati kang buyina dipun jelasaken fiha ing dalem allati ma apa barang nusikha kang dipun nasah ingkang dipun salin apa malan apa mawon bagi, atau bisa juga nusikha ingkang dipun hapus apa wamalan barang bagia kang tersisa apa. Jadi saksinya adalah Zaid bin Tsabit. Jadi di sini nusikha saya artikan dinasah, dihapus dari yang lama, digantikan dihapus dari naskah yang lama, disalin, bisa diarti begitu. Jadi disalin. Disalin di sini artinya tetap disalin. Atau dalam pengertian kedua, menyalin itu adalah
menghapus yang pertama, dalam arti menghapus, dan bisa ayat nasakh mansuh itu gitu. Tapi kalau di sini sepertinya ini karena ada wama bagia, mungkin ini nusikho yang diartikan dihapus. Jadi di setoran terakhir itu dijelaskan mana yang dihapus dan mana yang harus ditetapkan, mana yang harus tetap tersisa di setoran terakhir itu. Kalau dari sini melihat saya tadi itu ada kata-kata annal qur'ana nusikho minhu fil ardotil akhrati wa wiyiro, dan dirubah ini. Jika ini husnudonnya saja ini tetap diadakan, maka mungkin saja yang dimaksud adalah nusikho di sini itu dihapus. Jadi diartikan dihapus, bukan disalin. Jadi yang lama-lama dari Al-Quran itu, yang lama-lama sebelum setoran terakhir itu semuanya dihapus, digantikan dengan setoran yang terakhir itu, kalaupun ada yang dinasakh. Artinya pada saat setoran terakhir itu sudah tidak ada nasakh lagi. Jadi terakhir itu sudah. Nah terus kemudian kata wawiyuro diubah, itu maksudnya yang kemarin dihapus ditetapkan yang sekarang. Ini berhusnudon, berpikir berprasangka saja, semoga ini bukan kesengajaan. Kalau wawiyuro tetap ditetapkan gitu. Yang tadi saya bilang itu jadi maknanya nusikho dihapus. Kalau tadi saya maknakan disalib. Oke, saya lanjutkan. Wakata balan sampun menulis. Lah niki, ini yang berbeda naskah. Saya lebih memilih naskah yang Raja Fak sekarang, yang cetakannya Al-Malik Al-Fahad itu. Ini yang saya pilih. Kalau di naskah saya agak rancu. Jadi wakatabar rasulu. Kalau di sini wakatabaha li rasulillah, ini lebih bisa saya pahami daripada yang ada di naskah Darul Fikr itu. Wakatabar rasul, Rasulullah menulis. Padahal tidak ada riwayatnya masih itu. Rasulullah mau wafat saja. Konon kalau kisah ini dipercaya karena hanya ada di kitab-kitab orang-orang cenderung ke Syiah. Itu Rasulullah minta pena. Tapi setelah musyawarah sama Sayyidina Umar bilang enggak usah, jangan dikasih gitu katanya, nanti bahaya kalau dikasih gitu. Kalau memang wakata bar rasulu, kata-katanya gitu di naskah kalau itu dibenarkan. Tapi saya lebih memilih yang ini Raja Fat ini. Wakata balan sampun nulis sopo Zaid bin sopo sahabat Zaid bin Thabit teng niku alati, setoran terakhir itu menulisnya li Rasulillahi kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'alan sampun membacakan sopo sahabat Zaid bin Thabit teng niku setoran terakhir alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Saya kira ini tradisi ini mungkin akarnya. Jadi seperti yang disinggung oleh Pedersen itu. Jadi transmisi keilmuan ulama-ulama zaman dulu itu mengikuti ini polanya. Habis nyalin dibacakan. Kalau Nabi Muhammad anggap saja seorang pengarang, itu anggap kalau dalam transmisi keilmuan kitab-kitab itu jadi setelah disalin dibacakan lagi baru mendapatkan taskhih. Kan itu boleh diijazahkan. Nah, tradisinya dari sini ini. Seperti dikutip oleh Pedersen itu. Wah mantap Pedersen. Terima kasih. Wakoro'alan wakanalan ono sopo Zaid bin Thabit yukri iku membacakan sopo Zaid bin Thabit an-nasa ing manungsa biha kelawan iku alati, maksudnya al-ardhah al-akhirah, hatta sainggo mata wafat sopo Zaid bin Thabit. Walidzalikalan karena itulah, karena alasan inilah, keistimewaan inilah, bahwa Zaid bin Thabit menjadi saksi setoran terakhirnya Kanjeng Nabi itu, dan tahu ayat mana yang ditetapkan, ayat mana yang harus dinasah, digantikan dengan yang terupdate itu Zaid bin Thabit.
yang bersaksi itu. Karena alasan istimewa itulah iktamada mendasarkan hu atau mengangkat hu teng Zaid bin Thabit sapa Abu Bakar wa Umarulan sahabat Abu Bakar wa Umarulan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu mengangkat Zaid bin Thabit fi jam'ihi ing dalem ngumpulaken Al-Qur'an. Jadi Abu Bakar sama Umar itu menjadikan Zaid bin Thabit sebagai dasar utama dalam pengumpulan Al-Quran. Referensinya pokoknya Zaid bin Thabit gitu. Pedomannya itu karena yang satu-satunya orang sudah penulisnya Kanjeng Nabi, ya tahu setorannya Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar sama Abu Bakar pun mungkin tidak mendapatkan keistimewaan itu mungkin dalam kasus ini. Bahkan Abu Bakar sama Sayyidina Umar pun tetap mempercayakan pengumpulan Al-Quran ini kepada Zaid bin Thabit. Wawallalan menguasakan huteng Zaid bin Thabit Utsman sapa Sayyidina Utsman katbal mashahifi teng penulisan mushaf. Jadi di masa Sayyidina Utsman pun Sayyidina Utsman memasrahkan urusan penulisan mushaf ini kepada Zaid bin Thabit. Gitu. Pedomannya oleh Utsman dipinjamkan mushafnya Hafsah. Gitu. Karena sudah sejak awal Zaid bin Thabit kan mau mencatat ditunjuk sama Rasulullah. Jadi sekretaris pribadi Rasulullah Zaid bin Thabit. Bahkan dalam soal waris, waris itu ukuran zakat, waris, apalagi pajak, besaran pajak itu memang diundang-undangkan sama Kanjeng Nabi. Memang ditulis itu. Yang menulisnya ya tidak ada lagi Zaid bin Thabit. Urusan waris, takaran, apa itu zakat itu Zaid bin Thabit memang yang menulis untuk Nabi. Oke, anna usabi'a asyara. Ya mungkin sampai di sini dulu. Matur nuwun sing wakeh. Terutama soal itu sampai soal Fajar, intelektualis Pedersen dan Rosenthal. Saya baru menemukan ini nuansanya ketika baca apa iki jenenge iki Siru Aramaik milikmu itu. Terus saya harus baca ulang lagi, nyicil. Kayaknya ada hubungannya itu. Dari penelusurannya sapa jenenge kemang Rosenthal sapa Pedersen. Dan saya mencatat apa jenenge wakeh referensi-referensi babon itu yang juga digunakan oleh Thaha Hussein. Thaha Hussein juga diskusi manuskrip, hanya mungkin ya. Thaha Hussein kan mohon maaf tunanetra. Tapi dia mendapatkan data dari telinganya. Orang lain yang membacakan, kalau yang baca keliru nggak paham naskah ya Thaha Hussein bisa bermasalah juga itu. Dan masanya Pedersen itu 1887 atau 1889 Pedersen. Itu saya kira hampir satu masa dengan Thaha Hussein itu, orang itu. Tetapi dalam hal fisyikril jahili, dalam diskusi fisyikril jahili itu saya lebih memilih Thaha Hussein. Lebih apa jenenge nek ngarani? Kalau Pedersen mungkin takut mau ngomong dia. Dia takut mau ngomong bahwa tidak ada satupun, seingat saya itu kata Pedersen, tidak ada satupun bukti otentik yang menunjukkan penggunaan huruf Arab itu oleh syair-syair pra-Islam, termasuk yang ditemukan di mana itu katanya itu tidak ada satupun katanya yang bisa membuktikan
yang bisa menjadi bukti secara otentik mengenai perkembangan tulisan-tulisan itu. Maksudnya ya, kayak penyair-penyair yang ditemukan di anu kan syairnya Koi, syairnya Zuhair, syairnya apa jenenge sapa jenenge Bani-Bani itu kan banyak sekali itu tentang kedudukan penyair bagaimana kan disinggung semua sama Pedersen. Nah, semua yang disampaikan itu oleh Toha Hussein itu Toha Hussein nggak percaya ya dia itu nggak percaya ada syair yang diriwayatkan sebelum apa namanya sebelum Islam sama sekali. Apalagi yang dikutip oleh Asyuti di sini itu maksudnya sama si Toha Hussein nih. Saya pertama kaget baca itu Bisiril Jahili itu, saya baca aja terus ngeritik Al-Azhar, ngeritik sembarang wes. Itu nyampe ke syair-syair yang terkenal bahwa syair itu adalah syair pra-Islam. Jadi sebelum Rasulullah diutus, Kois atau siapa saja itu penyair-penyair besar-besar itu oleh Toha Hussein dimentahkan supaya tidak percaya. Jadi Toha Hussein tidak percaya bahwa syair itu asli. Bisiril Jahili itu tidak ada bagi Toha Hussein. Hanya satu kata dia, bukti otentik yang paling akurat, yang paling orisinil, yang membuktikan kebahasaan pra-Islam, pra-Islam ya, maksudnya Nabi Muhammad itu, maksudnya yang masih mewarisi teks-teks di zaman Nabi Muhammad. Hanya satu yang paling otentik kata Toha Hussein, Al-Quran. Bang, satu orang ini pikirku. Dan dia, Masya Allah, Al-Quran kata dia. Katanya dia ngomong begini, dia cara membantahnya. Cari nuansa politik di syair-syairnya Zuhair, syair-syairnya Lais, syair-syairnya Umrul Qais. Paling-paling cuma percintaan, putus asa, ditinggal kekasih, jauh, muji perempuan, mencaci perempuan, kerinduan, sisa-sisa kerinduan, reruntuhan. Hanya itu yang dibicarakan kata Toha Hussein. Tidak ada satupun teks yang membicarakan kondisi politik pada waktu itu. Siapa yang sedang berkuasa pada waktu itu, tidak ada. Hanya satu kata dia, teks yang bisa dipercaya, Al-Quran. Ngisru gini orang ini ya. Dan itu tidak dalam rangka mengejek itu. Tidak dalam rangka mengejek. Tapi betul-betul Toha Hussein itu hidup dengan Al-Quran itu. Toha Hussein itu yang saya lihat dari Toha Hussein. Sama, referensinya hampir sama dengan sapa jenenge Pedersen itu. Kitab Al-Awoni, Mu'jamul Arif atau Mu'jamul Udaba, atau yang disebut Irsyadul Arif ila Ma'rifatil Adib itu sering dikutip, tapi di beberapa bab karya babonnya berbeda-beda yang dipakai oleh si Pedersen itu. Sampai ke level itu, Masya Allah, orang-orang sana kok gadi ya. Tur iso bahasane kuwi lho. Iso bahasane ge iya ngono. Memang iya, Masya Allah. Terima kasih lah pokoknya. Saya terhubung dengan Toha Hussein, saya terhubung dengan Pedersen, terhubung ke Rosenthal, terus pada akhirnya terhubung ke Siro Aramaikmu ini yang harus, ya keharusan yang tidak menekan bagi saya. Karena ada bagian di mana di Pedersen itu yang saya kurang memahami ketika nyinggung soal
Syiru Aramai gitu. Jadi saya harus baca untuk melengkapi itu. Pokoknya maturun lah. An-naw as-sabi'a an-naw'u as-sabi'a asyara fi ma'rifati asma'ihi wa asma'i suwarihi. Wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya Rabb bimatti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.